hitam, solati putih, kabel, lampu, batu baterai, dan alasnya. Dan jangan lupa ini saklar. Kita buat kabel menjadi beberapa bagian, kemudian kupas ujung-ujungnya, lalu kita rangkaikan pada komponen-komponen listrik, pada lampu, pada saklar. Lalu kita buat rangkaian ini menjadi rangkaian bercabang. Jadi seperti ini ya. Kita hubungkan. Ini percabangannya di sini. Kita hubungkan. Seperti ini. Jadi pada rangkaian paralel ini aliran listrik mengalir dari dua aliran kabel. Seperti ini. Kita kaitkan ujung-ujung kabelnya. Kemudian kita rapihkan, kita rekatkan dengan selotip. Pada batu baterai yang kita gunakan ini karena ada dua, maka kita rekatkan dengan lakban hitam biar lebih kencang. Antara kutub positif dan negatif itu harus menempel ya. Lalu setelah menjadi seperti ini rangkaiannya, kita hubungkan ujung kabel, dihubungkan ke batu baterai. Ini harus merekat ya, harus dipastikan merekat kencang. Karena kalau tidak merekat dengan kencang, nanti aliran listriknya tidak akan mengalir. Kita nyalakan ya. Salah satu kelebihan dari rangkaian paralel ini, nyala lampunya lebih terang. Kemudian jika kita lepas atau kita matikan salah satu lampunya, lampu yang lain tidak akan ikut mati. Tetapi kekurangannya yaitu kita memerlukan banyak kabel. Kemudian untuk energinya yang digunakan itu lebih boros dibandingkan dengan energi pada rangkaian seri.
ini kita akan membuat rangkaian listrik seri. Bahan-bahan dan alat yang kita gunakan ada gunting, kemudian alasnya boleh pakai kardus atau pakai triplek atau yang lainnya ya. Kemudian ada selotip putih, lakban hitam, batu baterai sebagai sumber energi, ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Kemudian ada lampu beserta dudukannya. Dan yang terakhir ada kabel. Kabel ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang kita pertama harus membuka ujung kabel ini. Membuka ujung kabel ini sampai terbuka seperti ini ya. Sampai nanti terbuka seperti ini. Nanti kabel ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Lalu setelah nanti kita terbagi menjadi beberapa bagian, kita hubungkan dengan alat-alat listrik tadi. Ada lampu, ada saklar, dan juga batu baterai. Kita rangkai secara seri seperti ini. Jadi antara lampu dengan baterai dan saklar kita jejer. Kita rangkai sejajar seperti ini ya. Untuk merangkai batu baterai ini jangan lupa posisi kutub positif harus menempel dengan kutub negatif. Dan kita rekatkan secara kuat. Karena apa? Kalau di sini terjadi kendor pada rekatannya, maka tidak akan terjadi arus listrik yang mengalir dari baterai sampai ke lampu. Nih, posisinya seperti ini. Jadi, kita rangkai ini ya. Kita sudah rekatkan ujung-ujung kabelnya dengan baterai. Sekarang kita tutup saklarnya. Coba. Nah, ini menyalakan ya. Artinya percobaan kita berhasil karena kedua lampu ini bisa menyala. Sekarang Ibu akan lepaskan salah satu lampu ini. Ibu lepas. Apa yang terjadi? Ternyata saat satu lampu kita matikan, lampu satunya juga ikut mati. Ini pada rangkaian listrik seri. Kita nyalakan lagi, kedua lampu ini akan ikut menyala. Hal ini dikarenakan pada lampu seri ini ada hanya satu aliran kabel yang menghubungkan pada kedua lampu ini. Pada rangkaian seri ini, kalau kita lihat nyala lampunya lebih redup ya. Ini dikarenakan ada pembagian tegangan kepada sejumlah lampu yang ada pada rangkaian seri tersebut. Sekarang kita buka saklarnya. Dan lampu mati. Jadi saklar di sini berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dari baterai sampai ke lampu.